Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulo Maldini Karundeng dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Manado. Nah, kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Juliana Sumilat MPD. Nah, tugas kali ini yaitu kita disuruh membuat kutipan 10 artikel nasional dan 10 artikel internasional. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikut, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara saya mendapatkan atau menemukan artikel-artikel ini. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara saya menemukan artikel ini, yaitu dengan menggunakan Google Scholar. Nah, jadi silakan teman-teman simak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, jadi caranya yaitu pertama kita buka Google Scholar terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada bagian ini dan kita klik sesuai kebutuhan kita atau yang sekarang saya akan gunakan sebagai contoh yaitu variabel penelitian saya, yaitu model berbasis masalah. Setelah kita mengetik, kita klik enter atau kita klik pada bagian ini. Nah, akan muncul beberapa artikel atau jurnal yang sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, karena dalam tugas ini diminta oleh dosen untuk mencari jurnal atau artikel 5 tahun belakangan. Nah, jadi mulai dari tahun 2019. Kita klik saja di sini. Setelah itu akan muncul beberapa artikel yang mulai dari tahun 2019 hingga sampai sekarang. Kita klik saja salah satu. Kemudian kita klik pada bagian ini, download text atau full text. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah kita klik OK, kemudian kita klik open. Nah, teman-teman, jadi akan muncul seperti ini jika sudah download. Jika sudah pernah di-download, tinggal kita klik saja OK. Setelah kita klik open, langsung akan terbuka artikel yang telah kita cari tadi. Nah, ini adalah artikel model pembelajaran berbasis masalah terhadap literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, teman-teman, setelah kita mendownload artikel tadi, nah sekarang kita akan mencari daftar pustakanya atau sumbernya, agar supaya sumber yang kita ambil tadi jelas. Nah, jadi caranya yaitu pertama kita ambil atau kita klik pada bagian ini, ada tulisan kutip, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita ambil pada bagian kedua, kita klik kanan, kemudian kita copy dan kita kembali ke Word dan kita simpan. Nah, baik teman-teman, sekarang saya akan membahas kutipan yang sudah saya buat dari beberapa artikel, di mana dari artikel nasional dan artikel internasional. Nah, pada bagian A, saya mengambil variabel penelitian saya yaitu problem-based learning. Nah, jadi model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri, menurut Ahrens dalam Abbas tahun 2000. Nah, teman-teman, jadi setiap paragraf ini saya ambil dari beberapa kutipan yang berbeda atau dari sumber-sumber yang berbeda sesuai dengan tugas yang diarahkan oleh ibu, di mana kami disuruh membuat 10 kutipan artikel. Jadi setiap paragraf ini
mewakili 10 kutipan dari artikel nasional. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi itulah pada bagian A, di mana saya ambil kutipan dari artikel nasional. Sekarang kita masuk pada bagian B, problem based learning dari artikel internasional. Jadi kutipan yang saya ambil ini dari beberapa artikel-artikel internasional maupun jurnal-jurnal internasional. Nah, PBL didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, konstruktif, mandiri, kolaboratif, dan pembelajaran kontekstual menurut Dolmans, De Graaf, dan kawan-kawan pada tahun 2005. Kemudian di sini juga saya mendapatkan beberapa uraian langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah. Saya dapatkan pada artikel internasional, di mana yang pertama orientasi masalah, yang kedua mengorganisir siswa, ketiga membimbing investigasi kelompok atau individu, perkembangan pencapaian dan masalah presentasi pemecahan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa prinsip dari PBL. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah beberapa kutipan yang saya ambil dari artikel internasional. Nah, teman-teman, jadi dapat ditarik kesimpulan dari 2 kutipan artikel ini, yaitu model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Kemudian, pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan representasi, matematis, dan kemampuan penalaran. Model pembelajaran berbasis masalah juga menawarkan potensi untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman yang fleksibel dan keterampilan belajar seumur hidup. Melalui model ini, peserta didik aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran berbasis masalah memberi peserta didik kesempatan untuk mengembangkan pertanyaan dan melakukan penyelidikan terkait permasalahan yang disajikan. Nah, jadi teman-teman, itu adalah beberapa artikel atau 10 artikel nasional dan 10 artikel internasional yang saya mengambil dari lewat Google Scholar. Nah, ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil untuk penyusunan tugas kutipan ini. Jadi sesuai dengan tugas dari ibu atau dari dosen pengampu, jadi ada 10 artikel nasional atau 10 sumber artikel nasional dan 10 sumber artikel internasional. Jadi silakan teman-teman lihat. Ini adalah sumber-sumber yang sudah saya susun sesuai dengan kutipan yang saya buat. Jadi teman-teman, demikianlah pembahasan tugas yang sudah saya buat, yaitu tugas membuat kutipan 10 artikel nasional dan 10 artikel internasional. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.